Gerak. Kepada pemimpin apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pimpinan, saya kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor, apel tadi siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Untuk komandan istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin di hari Senin ini, melaksanakan selalu tidak bosan-bosannya kami unit Dimas. Saya selaku di sini mewakili beliau Bapak Kapolsek. Nama saya Pak Eko Awaludin. Saya menjabat di hukum. Bagi kelas 8, 9, dan kelas 7 ini bukan hanya himbauan saja. Kalau kami memang unit Dimas memberikan himbauan. Begitu himbauan 1, himbauan 2 tidak diperhatikan, akan melakukan penindakan. Boleh dibuktikan, silakan yang pakai brong tetap di knalpotnya tidak bisa dilepas. Boleh dibuktikan. Dalam waktu dekat ini akan saya buktikan. Saya tahu tempatnya di lingkungan ini, tahu tempatnya, tempat parkirnya, di tempatnya siapa, jumlahnya berapa, sudah tahu. Silakan saja. Tadi jenis-jenis baling sendiri namanya verbal, itu secara lisan, memberikan julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan yang bernuansa ajakan, mohon maaf, seksual ke arah sana, teror, surat intimidasi. Saya yakin anak-anakku dengan sengaja atau tidak sengaja pasti pernah melakukan bullying secara verbal. Walaupun itu sifatnya konteks bermain di ruangan dengan teman-teman, saya yakin pernah memanggil temannya dengan tidak dengan nama aslinya atau alias atau nama samaran atau alias. Iya apa tidak? Berarti mengakui ya, pernah sering memanggil nama alias. Ya kalau aliasnya itu bagus, nama-nama pejuang atau nama-nama sahabat Rasulullah SAW, ya kadang-kadang nama-nama itu memang nama-nama hinaan, nama-nama yang sesuatu yang memang tidak bagus, apalagi membawa nama orang tua teman-temannya. Jadi kayak gini, perhatian anak-anakku sekalian, kayak gini, kelihatannya bullying ini sepele. Perhatikan, kelihatannya sepele, hanya memanggil bukan namanya, orang tua dibawa-bawa namanya. Masalah kecil bisa menjadi besar karena konfliknya antara orang tua dan orang tua. Apa itu bisa terjadi Pak Polisi? Sangat bisa terjadi. Karena orang tua sudah dibawa-bawa, anaknya laporan kepada orang tua,
saya sering diejek dengan nama orang tua atau pekerjaannya dibawa-bawa, dianggap hina pekerjaannya, hanya seorang yang sesuatu dianggap itu tidak bagus, pasti berkonflik antara orang tua dan orang tua. Itu dari konflik yang kecil. Selain itu, bullying sendiri memang melanggar aturan sekolah atau aturan Kementerian Dalam Negeri tentang perundungan atau tentang kekerasan. Sanksi-sanksinya juga ada. Sanksi saya dari sekolahan. Kalau termasuk perundungan kekerasan yang sudah mengarah pidana, nanti berhubungan dengan kami selaku penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, secara fisik ini lebih kelihatan. Perundungan secara fisik lebih kelihatan. Yang pertama, bisa memukul, menjabak, menendang, menampar, menggigit, mencakar, salah satunya meludahi. Meludahi orangnya ya meludahi di depanmu, orangnya pun sama saja lah. Tanda penghinaan. Dengan juga merusak barang. Bisa dimengerti enggak anak-anakku sekalian? Itu bullying secara fisik, tadi secara verbal, secara fisik, yaitu salah satunya memukul, menendang, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, merusak barang. Selanjutnya bullying secara sosial, yaitu tindakan pengucilan, diasingkan atau penghindaran. Jadi suatu kelompok kalau ada anak-anak itu selalu dihindari, tidak mau dianggap bersama, dikucilkan. Itu salah satu juga tindakan yang dianggap bullying. Yang terakhir yaitu cyber bullying atau perundungan di dunia maya. Ya, ini yang tidak ada di era saya. Karena era saya dulu tidak segencar sekarang, adanya era globalisasi dengan adanya medsos, HP Android yang sekali klik langsung bisa terbaca di seantero Indonesia atau dunia ini. Apalagi yang mengakses WA-nya, dibuat status, semuanya melihat, statusnya menyebar, semuanya kelihatannya kecil. Hanya nama samaran, hanya apa. Tapi kan itu disebarkan ke seluruhnya. Sangat tidak baik. Saya mohon kepada adik-adikku, anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali mencerca, menghina atau perbuatan bullying ini di media sosial. Efeknya luar biasa. Saya tadi dengan Pak Guru ngomong, zaman saya sudah ada bullying. Panggilan samaran ada, cuman komunitasnya lebih kecil. Begitu beda kelas, beda sekolah, tidak ada yang tahu. Tapi kalau sekarang dengan adanya medsos, cepat sekali menyebarnya, informasi cepat sekali, dan ditambah-tambahi. Sanggup dah anak-anakku? Sanggup apa? Sanggup tidak membuat konten atau menge-share berita-berita hoax atau bullying? Sanggup tidak? Itu janji kalian sendiri ya. Itu kelihatannya ringan, itu tapi sangat beresiko sekali. Bullying berkaitan tadi dengan elektronik, itu bisa dengan sarana elektronik, komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kenapa akhir-akhir ini dari kepolisian selalu mensosialisasikan berkaitan bullying? Karena memang akhir-akhir ini masih ada kejadian-kejadian di wilayah Kabupaten Kebumen tentang kekerasan, tentang tawuran. Belum lama ini juga ada. Kalau kalian sering mengikuti medsos, di tetangga kecamatan kita kemarin belum lama ada juga namanya tawuran. Jadi tidak hanya cerita sekarang yang dulu ada di
kota-kota besar sudah merambah ke Kabupaten Kebumen dan tingkat kecamatan. Saya tidak tahu alasan anak-anak itu tawuran, yang jelas saya yakin pola pergaulan, yaitu kenakalan remaja. Rasa ingin tahunya luar biasa, tapi kebablasan ketindak pidana. Membuat grup, masih ingat? Geng apa? Gaza. Geng Gaza. Saya tadi tahu karena semua itu walaupun tidak saya terangkan, membaca medsos. Begitu ngomong geng, ada yang tahu? Geng Gaza. Semua tahu, karena cepat sekali menyebar. Ada lagi geng apa lagi? Geng Keliti. Tahu semua. Karena yaitu tidak ada pembatasan media sosial. Nah, yang jadi masalah anak-anakku ini kepingin masuk di geng-geng itu dengan cara membujuk merayu agar ikut masuk komunitas itu. Padahal sebenarnya komunitas itu bagus, tergantung komunitas, jenis komunitasnya apa. Komunitas belajar, komunitas ngaji, komunitas olahraga, bagus. Tapi kalau komunitas yang sudah nanti hubungannya dengan pelanggaran hukum, pasti tidak bagus, akan meresahkan dan meresahkan masyarakat. Banyak sekali dampak dari aksi bullying itu sendiri. Yang pertama, anak itu tidak percaya diri atau merosot atau trauma, merasa sendiri atau serba salah. Ketua kelas, mana ketua kelas? Tunjuk tangan. Coba salah satu yang depan, sini. Paling pojok kanan, depan. Ya itu, ini, sini, nggak diapa-apain sini. Maju sih, Dek. Jangan takut, nggak diapa-apain. Baik, sudah, kalau tidak mau nggak apa-apa. Sudah konsentrasi, baik. Begini, maksud saya bukan apa-apa. Ini hanya berlogika ya, adik-adikku sekalian. Bayangkan anak-anak sekalian ini di rumah itu mempunyai adik ya, perempuan atau laki-laki. Dengarkan. Anak-anakku sekalian dengarkan. Ini hanya berlogika biar nanti tidak bosan. Bayangkan kalian itu syukur-syukur memang punya adik laki-laki, perempuan atau SD atau apa, pulang sekolah setiap hari nangis karena dibully oleh temannya. Bisa dipukul atau bisa diejek atau kira-kira pendapat adik-adikku gimana? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Apa senang adiknya selalu dibully setiap hari pulang nangis? Gimana pendapat adik-adik sekalian? Merasa marah atau tidak? Nah, dengarkan. Kalau memang merasa marah, jangan lakukan pembulian kepada teman-teman seangkatan ini atau adik kelas, terutama di MTS Negeri 6 ini. Dengarkan. Kalau kalian punya adik dibully kalian marah, berarti sama. Yang dibully itu punya kakak, punya orang tua, punya adik, pasti punya perasaan yang sama, yaitu merasa marah, merasa tidak suka. Kami karena paling senior. Kelas 9 mana? Jangan mentang-mentang paling senior. Berlaku. Sampai sini kira-kira paham berkaitan masalah bullying atau Khususnya Polsek Puri. Bisa dimengerti? Saya tunggu kalian. Kalau memang motornya masih berobokan, tidak standar, silakan ketawa saja, tidak apa-apa. Akan saya buktikan. Saya tunggu. Berarti ini kan nanti kalau ketemu saya sudah diberikan peringatan pada waktu apel pagi di lapangan MTS Negeri 6. Berarti kalian memang sengaja. Ini kan sudah diberikan peringatan. Silakan saja, dicoba saja. Baik. Tadi masalah bullying motor ini sudah ke tindakan hukum. Kalau kalian memang tidak akan mengindahkan dari apa-apa yang disampaikan diri sendiri dan orang lain dan melanggar hukum.
Mungkin itu saja amat dari apel pagi ini.